Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Irisma Saputri dengan NIM 203200234, Prodi Manajemen Pendidikan Islam dari kelas 4D Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Adapun video yang saya buat ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Humas dan Layanan Publik dengan dosen pengapu Dr. Siti Raudatul Jannah MPDI. Baik, adapun tema video yang akan saya buat kali ini mengenai standar pelayanan publik atau SOP di lembaga pendidikan. Perlu kita tahu bahwa SOP itu adalah urutan tata cara atau langkah dalam melaksanakan sebuah kegiatan, termasuk juga tempat dan waktu pelaksanaan dan siapa yang menjalankannya. Sebelum ke tema, terlebih dahulu kita membahas pengertian standar operasional atau SOP menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ani Sailendra, SOP dapat diartikan sebagai panduan proses kerja yang harus dilaksanakan setiap elemen perusahaan maupun instansi. Dan yang kedua, menurut Laksmi, SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh kerja yang efektif dari bekerja dengan biaya serendah-rendahnya. Dan yang terakhir, menurut Arnani P, SOP adalah serangkaian instruksi kerja yang dibakukan atau terdokumentasi mengenai proses penyelenggaraan administrasi perusahaan. Bagaimana dan kapan dan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukannya. Nah, dari berbagai ketiga pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa standar operasional itu adalah dokumen yang berisi instruksi untuk menyelenggarakan suatu kegiatan administrasi dan menyelesaikan pekerjaan agar dapat hasil yang memuaskan. Berikutnya, kita akan membahas tentang tujuan dan fungsi SOP. Tujuan pembuatan SOP adalah untuk menjelaskan perincian atau standar yang tetap mengenai aktivitas pekerja yang berulang-ulang diselesaikan di suatu organisasi seperti 1. Menjaga konsentrasi kerja. 2. Sebagai acuan atau alur dalam pelaksanaan pekerjaan. Dan yang ketiga, menghindari kesalahan kerja parameter untuk menilai mutu pelayanan. Adapun fungsi standar operasional prosedur atau SOP. Yang pertama, sebagai pedoman atau landasan hukum. Yang kedua, memudahkan pekerjaan. Dan yang ketiga, membantu mendisiplinkan seluruh jajaran perusahaan. Dan yang keempat, mendeteksikan hambatan-hambatan yang sedang atau akan dialami oleh pegawai. Dan yang kelima, melatih kemandirian pegawai. Dan yang keenam atau yang terakhir, menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas. Baiklah, dari video penjelasan tadi bisa disimpulkan bahwa standar operasional prosedur atau SOP merupakan salah satu bagian dari manajemen administrasi pendidikan atau perkantoran yang patut diberikan perhatian lebih agar terwujudnya tujuan dari manajemen pendidikan atau administrasi perkantoran itu sendiri, yaitu salah satu keefektifan dan keefisienan kerja.